hal-hal yang tadi aku sebutkan itu adalah counseling, mungkin mentoring, atau mungkin juga coaching, atau bahkan pemberian training. Dan di sana aku sempat ada berpikir bahwa bagaimana ya caranya bisa menjadi orang yang bisa tegas, bisa memberikan saran yang terbaik untuk orang-orang yang lagi membutuhkan saran. Nah, dari situ titik dimana aku harus bisa menjadi orang yang tegas, tapi bisa menjadi teman buat mereka, dan tetap bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Kiki, di channel ini. Seperti biasa, di channel ini kita akan membahas berkaitan dengan professionalism dan personal mindset. Ya, dimana hal yang paling aku suka adalah berdiskusi dengan kalian di platform ini. By the way, di sini aku pengen say thank you untuk semua viewers yang dimana video pertama aku sudah tembus di 100 views, yeay! Gak apa-apa lah ya, kita selebrasi kecil karena kan gak akan ada 1 juta kalau nggak berawal dari 100 views. So, thank you so much untuk yang udah nonton dan thank you udah support channel ini juga ya. Oke, speaking about this segment, jadi di segmen ini aku pengen merespon beberapa komentar yang ada di video aku sebelumnya. Yes, di video itu. Jadi buat kalian yang belum tonton video aku sebelumnya, please banget bisa tonton karena video yang sebelumnya dan video saat ini itu akan berkaitan satu sama lain. Jadi daripada bingung, mending tonton video itu baru video ini. Oke, let's move to the story. Jadi ada beberapa komentar yang aku dapati seperti ini. Dan mostly dari komentar yang diberikan itu adalah pertanyaan berkaitan dengan 3F definition of leadership character yang aku sudah sampaikan di video sebelumnya dari perspektif aku. Yuk kita bahas bagaimana cara aku bisa mendefine 3F dari perspektif aku, and let's talk about it. 3F pertama aku akan dimulai dari firm atau ketegasan. Jadi kalau seandainya aku bisa nih bercerita sedikit dan flashback sedikit berkaitan dengan experience aku di HR practitioner, aku juga tipikal orang yang tidak terlalu tegas dan bahkan tidak tahu arti ketegasan itu apa. Yang dimana aku ingat banget pertama kali aku punya humorous manager di salah satu hotel bintang 4 di daerah Legian, tapi dia punya properti 5 gitu. Jadi kita nge-handling semuanya sebagai headquarter dari HR departemen. Nah, di sana aku benar-benar ada di fase menjadi HR yang harus benar-benar di-build karakternya, karena benar-benar aku nggak paham apa itu HR dan bahkan aku nggak tahu bahkan HR itu eksis di dunia profesionalism. Dan di sana HR manager aku berkata bahwa kalau seandainya memang aku pada saat itu mau nyemplung ke dunia HR, kita harus tahu apa arti dari departemen kita sendiri. Yang dimana Human Resource Development menurut aku sendiri, kita adalah sebagai wadah atau platform atau mungkin beberapa tim di dalam dunia HR itu harus bisa untuk mendengarkan rekan-rekan yang lagi memiliki masalah, kemudian rekan-rekan yang memang lagi pengen untuk mendevelop karirnya, atau mungkin bahkan mereka lagi bingung mereka harus ada di posisi apa untuk mengembangkan karirnya di dunia profesionalism. Nah, bayangkan kalau seandainya kalian bercerita kepada HRD yang nggak tahu harus memberikan feedback seperti apa dan memberikan respon yang seperti apa dan tidak tahu juga apa yang menjadikan advice atau saran yang diberikan kepada karyawan, tentunya dari karyawan sendiri juga akan merasa ragu untuk bercerita. Nah, dari experience aku yang biasanya aku sebut hal-hal yang tadi aku sebutkan itu adalah counseling, mungkin mentoring, atau mungkin juga coaching, atau bahkan pemberian training. Dan di sana aku sempat ada berpikir bahwa bagaimana ya caranya bisa menjadi orang yang bisa tegas, bisa memberikan saran yang terbaik untuk orang-orang yang lagi membutuhkan saran. Nah, dari situ titik dimana aku harus bisa menjadi orang yang tegas, tapi bisa menjadi teman buat mereka dan tetap bisa menjadi pendengar yang baik buat mereka. Jadi di sana aku harus memahami apa arti dari yang namanya rewards dan juga punishment. Rewards adalah pemberian yang kita berikan kepada karyawan di saat mereka memiliki achievement atau pencapaian yang harus kita selebrasikan dengan cara apapun itu, dari hal yang kecil maupun juga yang besar. Terus kemudian kita berbicara terkait dengan punishment. Nah, banyak orang memberikan punishment kepada karyawan atau kepada timnya secara tidak fair. Kenapa bisa tidak fair?
Karena kita melakukan penilaian yang cukup subjektif dan tidak objektif. Karena menurut aku, segala sesuatu yang terjadi di dalam operasional perusahaan itu pasti tidak ada yang sempurna, termasuk dengan karyawan kita, apalagi karyawan kita adalah manusia. Manusia nggak luput dari kesalahan, guys. Jadi menurut aku, adanya yang namanya SOP, KPI, dan kemudian ada yang namanya peraturan atau rules di perusahaan, itu yang menyebabkan adanya yang namanya punishment ini bisa diberikan secara fair. Jadi hal-hal yang seperti ini yang dilakukan oleh HRD untuk mencegah adanya penilaian yang subjektif dan terkesan mungkin like dan dislike. Jadi kalau dari aku, hal-hal yang tadi aku sebutkan menjadi poin di mana ketegasan aku itu bisa dinilai dan juga bisa untuk memulai dari start zero untuk menjadi orang yang firm di dunia HRD. F yang kedua yaitu fun. Jadi fun di sini adalah bukan berarti kita bekerja dengan seenaknya kita, bersenang-senang tanpa tahu job description atau hal yang harus kita jadikan patokan kenapa kita ada di perusahaan itu sendiri. Tapi maksud aku, kenapa aku mendeskripsikan adanya fun dalam 3F aku ini adalah supaya karyawan dari kita sendiri itu merasa nyaman dengan kita. Kenapa? Kalau seandainya dari sisi aku sendiri, aku bisa memposisikan menjadi kakak, menjadi orang tua, menjadi adik at some point, atau bahkan menjadi musuh dalam konteks yang positif. Yang dimana konteks positifnya adalah mungkin membuat dari karyawan-karyawan aku atau tim-tim aku sendiri itu merasa lebih adanya kompetitif dengan adanya yang tadi berkesinambungan dengan poin pertama yaitu ketegasan dan juga reward and punishment. Nah, kadang karyawan itu juga butuh yang namanya didengarkan. Walaupun memang dari sisi aku sendiri harus bisa bijak ya untuk mendengar dan juga bisa melihat dari sisi apa sih karyawan itu bisa mengajukan sesuatu kepada kita, entah dari ide, entah dari financial purchase atau mungkin apapun yang disampaikan oleh karyawan itu. Yang penting didengarkan aja dulu dan bisa membuat mereka merasa terlihat oleh kehadirannya kamu sebagai leader mereka. Karena I can imagine kalau seandainya karyawan ada di situasi yang mereka tidak bisa untuk berkomunikasi secara open, mereka akan merasa hanya stuck di situ-situ aja dan akan ada namanya demotivasi dikarenakan kehadiran mereka tidak dianggap ada di perusahaan itu. Jadi menurut aku harus pintar-pintar sebagai leader, kalian bisa membuat suasana menjadi fun dengan cara atau culture yang kalian sudah miliki di perusahaan atau bahkan di departemen kalian. So good luck untuk mendefine diri kamu supaya bisa untuk membawa situasi, vibes, dan juga environment departemen jauh lebih menyenangkan. Dan poin F yang terakhir itu adalah fearless. Nah, banyak orang berkata kalau seandainya kita itu memang harus ada rasa takut di dalam perusahaan. Kenapa? Ya karena supaya kita tahu juga boundariesnya dan juga tahu batasan-batasan yang bisa kita lakukan kepada leader, kepada teman kerja, atau bahkan teman sejawat. Namun menurut aku dalam poin ini fearless itu harus ada juga, karena jangan sampai kalian ada di situasi yang membuat kalian seharusnya tahu dan bisa berpendapat, tapi kalian tidak bisa untuk berpendapat dikarenakan hanya adanya rasa takut. Jadi menurut aku leadership yang aku coba untuk terapkan kepada tim-tim aku itu adalah dengan tidak adanya rasa takut untuk mengeksplor sesuatu. Entah apapun itu yang bertujuannya adalah positif dan berkaitan dengan departemen terkait. Contoh, kalian bisa untuk memiliki open communication dua arah apapun itu, entah dari berpendapat, memberikan pendapat, atau merespon pendapat, atau mungkin juga adanya diskusi yang mungkin berujung kepada disagree atau agree. Dan itu adalah hal yang biasa, that's why we call it communication. Yang penting harus dua arah ya, jangan pernah untuk menggunakan ego atau gengsi kalian, oke? Dan hal yang kedua yang menurut aku tidak kalah penting itu adalah keinginan untuk lebih berkembang. Nah hal ini kenapa harus dilakukan oleh tim kalian? Karena kalau dari sisi aku, kita sebagai leader itu bisa untuk memberikan atau memfasilitasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan pertama, coaching, mentoring, training, atau bahkan juga counseling. Tapi di sisi lain kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal kalau karyawan kalian pun tidak bisa untuk memiliki rasa keinginan berkembang. Jadi
itu akan tidak menjadi dua arah dan itu hanya bouncing dari leader yang diinginkan, tapi dari sisi karyawan pun juga nggak mau berkembang. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku bisa dilakukan oleh leader, itu adalah pendekatan persuasif, yang dimana kita harus tahu dulu minat bakat dari karyawan dan apakah memang disesuaikan dengan skill yang dimiliki dan disesuaikan dengan departemen di mana karyawan itu berada. Jadi kalau seandainya contoh skillnya dia itu lebih ke kreatif, itu akan cukup sulit kalau seandainya bisa ditaruh di level atau departemen finance. Ya pasti gak akan bisa solid karena ya minat bakatnya berbeda dengan dari apa yang ada di perusahaan. Jadi alangkah lebih baiknya leader-leader ini harus bisa yang namanya memberikan evaluation secara rutin, entah secara monthly, kuartal, semester, atau bahkan annual. Ya, itu yang aku sebut pendekatan secara persuasif dengan cara evaluation. So, jangan pernah takut ya. Sebagai references, kenapa aku bisa memikirkan 3F itu dan bisa mendefine itu sebagai karakter leadershipku, mungkin kita bisa flashback lagi berkaitan dengan experience dan juga pengalaman yang aku sudah lakukan dan sudah miliki juga dari kayaknya professional karir aku itu dimulai dari 2013. Yes, 2013 yang dimana aku waktu itu berusaha untuk bisa menjadi sales SPG produk kecantikan, which is aku berhasil di sana dan itu kurang lebih nggak lama bertahannya, cuman emang karena sales ya, jadi benefitnya juga sangat lumayan. Tapi aku rasa kayaknya itu bukan passion aku di sana dan aku move dan aku ada ikut magang di kantor pemerintahan dan aku menjalani hal-hal dan rutinitas yang menurut aku itu juga bukan aku, yang dimana no offense untuk siapapun kayak yang bekerja di bidang PNS itu sendiri, tapi it's quite bored for me untuk seseorang yang sangat suka sibuk, dan aku harapkan aku bisa punya pengalaman yang jauh lebih bisa mendukung aku lebih berkembang. Nah dari situ aku mencoba untuk move dan memikirkan terkait dengan pengalaman di hotelier. Nah kenapa hotelier? Karena yes, aku base-nya di Bali sekarang dan aku tahu banget bahwa Bali itu strength-nya kan adalah hospitality. Nah di situ dengan segala pencapaian dan segala benefit yang sudah aku dapatkan menjadi staff, menjadi daily worker juga, aku memberanikan diri untuk memulai karir aku di bidang HRD yang diawali sebagai training atau internship, yang dimana pada saat itu aku sudah meninggalkan semua benefit secara gaji bulanan aku dan aku memulai sebagai internship itu dengan tidak dibayar apapun dan itu hanya diberikan konsumtif meals selama 6 bulan. Dan alhamdulillahnya aku mendapatkan promotion dari HR manager aku pertama, yaitu Pak Muja. Mungkin kalau Pak Muja tonton video ini, so hi, this is your previous employees yang nakal dan sering buat pusing bapak kayaknya. Dan aku bertahan di hotel bintang 4 dan itu adalah headquarter yang aku nge-handling untuk di HR administratifnya. Kemudian aku move di hotel lagi, tetap di hospitality, tapi itu adalah 2 properti dan di situ aku adalah single fighter, yang dimana aku hanya punya experience 1,5 tahun kalau aku nggak salah, dan di situ aku harus menghandling lebih dari 100 staff, yang dimana menurut aku itu juga aku merasa gagal ya sebagai HRD. I mean just be fair, karena nggak semua orang dalam profesional karirnya akan sukses gitu kan, dan juga berhasil. Tapi di sisi lain aku merasa cukup gagal karena aku merasa pedang untuk aku berperang di HRD itu cukup tidak tajam dan aku cukup tidak terlalu tahu apa yang aku harus lakukan, karena di level itu aku kayaknya HR officer, which is ada satu peningkatan level yang ada di dunia HR, dan aku tidak ada GM yang membackup, jadi aku harus direct ke direksi gitu kan. Dan ya pada saat itu kan masih muda ya, jadi emotional kontrolnya juga tidak terlalu yang stabil dan sering kena makian, cacian, dan itu suatu hal yang biasa pada saat itu aku terima. Tapi ada di titik yang dimana salah satu departemen, dan itu membuat aku ada di titik yang gak bisa lagi lanjut di sana, karena satu departemen itu mendudukkan aku dan memang di depan mata aku tuh langsung bilang bahwa you're failed as HR. Dan dari situ
aku benar-benar udah nggak bisa tahan lagi, karena I think it's not about disrespect, tapi di sisi lain aku gagal sebagai HRD yang bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi orang tua buat mereka, kakak dan lain-lain, dan bahkan kepercayaan itu aku nggak dapat dari mereka. Jadi pada saat itu kayaknya tuh nggak sampai setahun deh aku di hotel bintang 3 waktu itu di daerah Sunset Road. Jadi aku submit resignation letter aku, dan aku jujur aja bahwa aku nggak nyaman dan aku tidak merasa aku berkembang, dan ya I report directly to direction and then also the director juga. Jadi yes, that's actually my second experience, which is fine, nggak apa-apa. Waktu itu kayaknya ada 1 bulan atau 2 bulan aku nganggur, karena itu benar-benar kena banget ke mental aku, karena it's not an easy untuk menerima feedback dari orang, staff kita di depan muka kita, dan itu benar-benar bad feedback gitu. Jadi itu benar-benar sampai kena mental juga sih menurut aku, karena kayaknya segagal itu ya aku jadi HRD gitu. Tapi alhamdulillahnya aku tetap apply, berusaha untuk mendapatkan pengalaman lagi, dan aku keterima di salah satu konsultan di Seminyak, dan aku bertahan di sana kurang lebih hampir 2 tahun, dan aku belajar banyak di dunia hal bisnis baru, contoh kayak retail, food and beverage, hospitality, spa, dan lain-lain. Jadi di situ aku sangat bisa mempelajari skup-skup kerjaan yang menurut aku itu udah di level HR yang sudah mengkoordinir atau menjadi leader para staffnya. Dan di situ aku posisinya masih di HR officer, dan aku nge-handling kalau nggak salah itu 8-7 outlet dengan aku sendiri, tapi skalanya itu adalah small sampai medium ya, jadi nggak yang besar banget. Dan di sana aku cukup punya rasa explore yang tinggi, karena di situ alhamdulillahnya diberikan kepercayaan juga untuk bisa langsung handling terkait dengan employee relation, dan juga tahu banget nih gimana caranya untuk belajar counseling, kemudian belajar untuk mentoring, belajar menjadi teman cerita untuk staff-staff yang merasa mungkin harus bercerita dan merilis stresnya mereka, seperti itu. Dan it was so much fun, dan aku harapkan pada saat itu aku tetap bisa menjadi HRD yang seperti itu, dan tidak menjadi HRD yang egois yang hanya pengen didengar sendiri gitu loh. Tapi di sisi lain aku juga bisa mendengarkan mereka dan membawa impact. Nah di situ, di titik itu mungkin sekitar tahun 2018 kalau aku nggak salah, itu adalah di titik dimana aku merasakan lagi menjadi HRD yang berfungsi juga. Dan pada saat itu juga salah satu staff yang aku handling di property client itu menyebutkan bahwa mereka akan resign kalau seandainya Bu Kikinya resign. Jadi di sisi lain tuh aku merasa kayak ada bonding yang kuat banget sama staff. Dan I think if everyone actually asking me like, apa sih achievement terbesar kamu yang kamu punya di dunia HR, menurut aku itu adalah bagaimana cara aku bisa membuat staff itu bertahan ya karena aku. Jadi itu salah satu hal yang sangat priceless menurut aku sebagai HRD. Bukan karena sertifikasi, bukan karena apapun, tapi fungsi dari HRD-nya itu sangat dirasakan oleh staff-staff. Jadi I miss them so much. Nah kemudian setelah dari konsultan itu, aku merasa bahwa pengalaman aku cukup, dan I think, nah ini hal lucunya adalah aku merasa bahwa di dunia HRD itu kayaknya udah settle gitu. Maksudnya kayaknya semua HRD bakal seperti itu gitu. Nah aku move ke satu hotel di daerah Nusa Dua, dan itu posisinya bukan HR, itu lebih ke Executive Secretary atau asisten GM, yang dimana pada saat itu aku nge-handlingnya 3 orang. Jadi ada General Manager Administratif, General Manager Operation, dan juga Director. Dan itu baru pertama kali banget aku menjadi ada di level asisten, yang dimana it's not easy untuk nge-handling 3 orang dengan karakter berbeda, dengan goals yang berbeda juga. Dan di situ aku belajar banyak banget untuk bisa menjadi bridge dari manajemen dan juga staff, karena dari sisi lain it's not easy untuk menjadi bridge itu, karena kamu tahu kayak sandwich gitu kan guys. Jadi bisa dapat yang namanya pressure dari atas, kemudian kita harus membawa opini, suara-suara dari anak-anak untuk bisa didengarkan sama GM, dan
dengan 3 orang is not an easy. Tapi di situ aku belajar dan bertahan kayaknya kurang lebih hampir 2 tahun. Yes, hampir 2 tahun karena ada COVID kan. Jadi di situ juga aku ada opportunity lain yang aku buat dan jalankan bersama teman aku saat ini. Tapi pada saat itu di hotel bintang 5 yang ada di Nusa Dua, itu adalah pengalaman yang dimana aku bisa sangat juga melihat bahwa ternyata kualitas dari HRD itu tidaklah sama semuanya. Aku tidak merendahkan siapapun di sini, tapi di sisi lain tidak semua orang melihat perspektif HR seperti aku. Bukan berarti aku yang paling the best di sini, no. Tapi di sisi lain melihat value employee yang memang bisa mengharapkan ngobrol dengan HR, dikembangkan, dianggap seperti manusia, itu berbeda dari perspektif aku. Dan di saat itu aku merasa tidak ada yang namanya value yang sama dari vision mission employee development, dan I'm quit. Dan kebetulan aku keterima juga di konsultan lagi, tapi ini memang hanya fokus di human resource recruitment pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillahnya aku juga dapat opportunity untuk menjadi salah satu direksi, dan itu dimulai dari tahun 2021 kalau aku nggak salah. Jadi dari 2021 sampai dengan saat ini aku running bareng dengan bisnis partner aku dari Jerman, namanya San. Hai San, kalau misalnya kamu nonton video ini, I mention about your name anyway. So I do really happy actually running about this business, karena di sisi lain visi misi yang dimiliki oleh Bali Staff Solution itu, which is company yang kita lagi running sekarang, itu benar-benar hal yang aku sangat impikan menjadi HRD, di mana aku bisa membantu untuk lokal people dari Indonesia untuk bisa memiliki standar internasional pekerjaan yang dimana menurut aku orang-orang Indonesia itu memiliki skill yang bisa patut untuk dibandingkan dengan market di internasional. Jadi that's actually the function of Bali Staff Solution, dan I'm so happy actually running kind of business. Dan yang paling terbaru adalah itu berkaitan dengan event community company yang baru aku rintis di tahun 2023 bulan Maret tahun lalu, which is HCI Group. Yes, HCI Group ini aku rilis dan juga aku establish karena berangkat dari keresahan yang aku miliki juga di saat aku sudah kehilangan mamaku tahun 2020, dan di saat itu benar-benar aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Dan aku nggak tahu harus bercerita ke siapa, dan aku merasa aku sendiri. Dan di situ aku kayaknya punya satu pasangan, satu pasangan pasti, cuman aku merasa kayak dia aja yang jadi muara buat aku gitu. Teman gak ada, keluarga juga nggak terlalu yang deket banget juga, dan aku merasa bahwa sendiri gitu. Dan seringkali ada pemikiran gila gitu yang aku pikirkan bahwa harusnya aku nggak ada di dunia ini lagi, karena ya nggak ada mama lagi gitu, buat apa. Tapi di sisi lain di tahun 2022 aku juga kehilangan pasangan aku yang menjadi seseorang yang aku selalu gantungkan, aku bisa bilang, untuk segala kehidupan aku. Dan di situ benar-benar poin yang it's going to be like a bottom on my life. Dan dari sisi itu aku berpikir 1 tahun untuk perancangannya HCI dengan konsep service, konsep dengan tujuannya, visi misinya apa. Dan 2023 terlahirlah HCI, yang dimana kita bertujuannya untuk bisa menjadi teman cerita dari segala platform community service yang kita punya. Jadi kalau seandainya berkat dari apa yang aku sudah jalani dari tahun 2013 sampai dengan saat ini, itu sudah banyak banget ups and down, senang dan sedihnya, terus kemudian baik dan buruknya. Jadi aku harapkan teman-teman juga bisa berproses dari apapun yang sudah teman-teman jalankan, sudah punya juga dan sudah dimiliki. Jadi jangan pernah menyerah juga. Even
kalau seandainya kalian pun ada di titik yang terendah, contoh kayak nggak tahu kalian harus ngapain, kalian nggak tahu harus meyakinkan diri kalian apakah pekerjaan kalian ini adalah pekerjaan yang kalian inginkan atau tidak, karena nggak semua orang juga itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan menurut aku ya. Karena ada beberapa teman-teman kita di luar tuh bekerja ya karena untuk uangnya untuk apa? Ya untuk bertahan hidup. Jadi bukan hanya karena keinginan, minat bakat, tapi di sisi lain ada survive mode yang harus dipenuhi dari teman-teman kita yang lain. Tapi di sisi lain, kalau seandainya teman-teman pengen banget untuk bercerita atau mungkin ada session juga, itu nggak ada masalah banget untuk kontak di kontak number aku yang ada mungkin di YouTube, dan kita bisa untuk berkoneksi dan juga bersinergi. Karena tujuan aku juga untuk membuka platform ini untuk kita bisa berdiskusi bersama, dan aku bisa mendukung kalian untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan juga memiliki versi terbaik kalian juga dari sisi apapun, professionalism, personal, atau yang lain-lain. That's actually my journey. Aku harapkan kalian gak bosan denger ya. Well, itu dia guys, 3F dari perspektif aku yang aku harapkan jawaban aku bisa menjawab dari pertanyaan kalian. Especially aku sangat happy bisa menyampaikan ini because that actually was so much beautiful experience for me personally. Jadi aku harapkan kalian bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang aku sampaikan di video kali ini, dan aku harapkan kalian juga bisa berkembang dan juga berproses bersama di channel ini. Dan buat kalian yang ingin support channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik diskusi bersama kita lainnya. So, see you on another video.